Jamaah subuh rahimahullah. Pagi hari ini kita taklim melanjutkan materi lorong-lorong riya. Lorong-lorong itu apa? Gang-gangnya ya. Menjadi ibadah itu riya. Dia itu ingin dilihat orang lain ibadahnya, pamer gitu ya. Gini-gini saya ini berilmu loh, waduh ya kan, tapi niatnya ingin pamer, ini riya Pak. Gini-gini saya haji loh, supaya orang tahu. Kalau nggak dipanggil Pak Haji marah, nah, iya. Kalau nggak dipanggil Prof marah, kalau nggak dipanggil Dok, waduh, ya di dalam hatinya itu lain gitu, ada riyanya, ya. Jadi riya ini ada yang artinya lahir ingin tampak, ingin dilihat. Udah ibadah loh saya ini, ya. Waduh, ngeri Pak. Ada riya itu hobi itu samar, rahasia, tapi ingin dilihat orang. Ya. Misalnya gini Pak, dari mana kemarin? Saya lagi kholwat, saya lagi nyepi. Jadi maaf aku ini nggak ikut di sana ya. Tapi di hatinya ada lain. Pak, rusak amal kita ini kan. Jadi rusak. Jadi fawailul lil musallin. Orang yang sholat aja masuk neraka uwail. Orang yang sholat masuk neraka uwail. Tapi ini kan jangan putus Pak. Yang sholat yang masuk neraka uwail itu yang mana Pak? Alladzina hum fi sholatihim, yang sholatnya itu apa? Yura'un. Karena ingin dilihat, ingin dilihat orang gitu, ingin dipuji, di dalam hatinya Pak ya. Jadi ingin yura'un, pamer gitu ya. Ibadah aja bisa pamer Pak. Iya, apa yang kita lakukan ini akan muncul rasa pamer di dalam ini. Ini riya Pak, hati-hati Pak. Soalnya itu yang aneh, dia itu hebatnya tuh, coba. Nah ini Pak, ini lorong-lorong riya ini Pak, luar biasa Pak, bisa terjadi pada siapapun Pak. Jadi rubbama dakhala riya alaika haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Ini menurut Ibnu Athaillah. Bisa saja sifat riya masuk ke dalam dirimu justru ketika orang lain tidak melihatmu. Riya adalah pamer amal kebajikan atau mencari pujian manusia dengan cara berbuat kebaikan Pak. Sedangkan perbuatan baik itu bisa berwujud lahir dan bisa batin di dalam batinnya. Pada umumnya riya dilakukan dengan memamerkan kebaikan lahir agar manusia dapat segera melihat dan memujinya. Ada niat pujian. Waduh, ini loh. Waduh, belum tahu dia. Tapi bisa juga memamerkan perbuatan batiniahnya, rahasianya, misalnya memamerkan ketika kehadiran dalam suatu majelis karena ingin menunjukkan bahwa dia sedang kholwat
Ya saya sedang nyepi, makanya saya nggak bisa hadir di situ, kan? Iya, maaf baik aku nih ya. Tapi ada niatnya lain gitu. Ria yang lebih lembut lagi adalah memamerkan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pujian atau imbalan lain. Ingin ada pujian. Inilah yang disebut riya dikala tidak mengetahuinya. Ibadah harus dilakukan dengan hati tulus, ikhlas, dan semata-mata dijadikan persembahannya untuk menghambakan diri kepadanya, kepada Allah. Ya, jadi khusus kepada Allah sajalah. Nah inilah jadi keterangan ria ini ada yang rianya sifatnya lahir, ingin tanpa tampak gitu. Ada yang memang di dalam hati juga dipamerkan juga. Ya Allah, bisa rusak amal ibadah kita. Jadi maksudnya marilah kita tetap artinya konsisten ibadah itu lillahi ta'ala, terus ikhlas karena Allah, tidak ada lain Pak, supaya dilihat orang lain sudah ahli ibadah, ahli taat. Nah ini nih Pak, jadi kalau kita ibadah bagaimana caranya menghilangkan riya? Saya ini sholat, saya ini ngaji, saya ini ta'lim ini karena Allah aja. Memang ini perintah Allah, bukan karena ada tujuan niat lain, enggak ada. Situ aja sudah, murnikan sajalah karena Allah. Nah inilah tulus ikhlas, artinya supaya amal ibadah kita itu tetap bernilai ibadah Pak. Nah ini kan rugi, capek-capek malah gak dapat pahala lagi. Nah ini ya, demikian semoga kultum pagi ta'lim pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.